Lu cuma sebatas guru-guru palsu Demian. Mujizat nggak punya, congor kemana-mana. Lama-lama nih muncungnya gue gampar ya gitu nih. Dari tadi saya nggak kritik dia loh, saya nggak ngomong dia, saya ngomongin iman Kristen. Aku baperan banget orang ini, Nabi nggak mungkin baperan. Aduh. Ya kalau saya sih sedang sama Pak Luga nih supaya ada bahan ketawa gitu Pak. Tenang saya tuh. Saya udah bilang Iya, itu diskusinya. itu mukjizatnya Nabi Luga, membuat orang terhibur. Iya gitu. Betul nggak? Iya. Mukjizatnya Nabi Luga. Iya. Santai Bang aja, Luga, Bang Luga di taping ada yang bertanya, apa saja sih tugas-tugasnya dari ya Bang Luga kan memiliki tiga jabatan, Nabi, Rasul dan apa tadi? Apa satunya? Apa namanya satunya tadi itu? Penginjil. Ya, penginjil apa? Masing-masing Guru, tersebut pengajar. apa? Silakan. Buat mujizat, pembuat Gini ya. Begini. Rasul itu tugasnya, itu fungsinya. Fungsi rasul itu adalah dia membuka kelas baru, buka komunitas baru, agak di gereja baru fungsinya. Jadi masih ada, harus ada. Karena siapa nanti yang membuka gereja baru? Kan kita kan masih banyak orang yang belum percaya Yesus. Di Indonesia aja masih ada 270 mayoritas Muslim. Makanya kita perlu rasul untuk membuka gereja baru. Lalu yang kedua sebagai nabi. Apa tugasnya nabi? Nabi itu bukan berkhotbah, bukan mengajar, bukan. Nabi tugasnya bernubuat. Nabi itu biasanya kalau ngomong begini, Yesus sudah kedatangannya, mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus karena dia sudah detik-detik kedatangannya. Nah kalau ada nabi, pendeta dan guru ini dibangun semangat, oh kedatangan Tuhan sudah sangat dekat ya. Nah jadi nabi itu juga memberitahu apa yang akan, misalnya akan terjadi kelaparan, siap-siap semua banyak berdoa. Dengan adanya nabi memberitakan besok akan terjadi kelaparan, maka gereja akan lebih mengikut Tuhan. Tapi kalau pendeta, tugasnya pendeta bukan seperti itu. Tugasnya hanya menjaga jemaat supaya jemaat itu tidak berdosa. Yuk, jangan mencuri ya, jangan berbohong supaya kita masuk surga. Itulah seorang gembala. Kalau seorang guru, dia memperdalam ayat-ayat Alkitab. Misalnya sejarah gereja, bagaimana cara mengenal firman Tuhan dengan dirinci sama dia. Kelima jawatan ini harus ada di dalam gereja. Kalau tidak ada satu, pincang gerejanya. Coba misalnya tangan kamu nggak ada satu, kan jadi nggak enak, bekerjanya kan jadi nggak bisa. Coba misalnya mata kamu nggak ada, jadi buta kamu. Nah nabi itu posisinya di dalam tubuh itu sebagai mata, fatal. Kalau mata nggak ada, buta. Makanya nabi harus ada menuntun orang-orang yang lagi berdebat. Bisa gini, oh ini bang, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Maka datanglah nabi, aku sudah ketemu Tuhan dan Tuhan bilang orang ini masuk neraka. Makanya si Petrus berkata, kalau sudah ada nabi mengatakan dia ke neraka, maka tidak ada lagi ruang untuk membantah itu. Memang benar kata si Petrus, pinter dia, nggak ada lagi ruang untuk membantah itu, kecuali lo pergi sendiri ke neraka. Begitu loh. Kalau nabi itu jatuhnya udah memvonis, makanya gue kan nggak banyak berdebat. Gue sudah ngelihat lo di neraka sama keluarga lo, itu udah vonis mati. Lu membantahnya gimana lagi? Gak bisa lu bantah pakai ayat juga nggak ada gunanya. Kecuali lu pergi sendiri ke neraka ngecek, cuma itu doang. Nabi gak bicara panjang-panjang. Makanya Nabi itu berurusan bicaranya pendek. sama nabi itu repot. Hikmat. Gak usah panjang-panjang. Nabi itu pendek-pendek tapi hikmat. Demian. Gua kan sikat sebagai rasul juga. Bodoh amat. Makanya kan gue udah bilang, kalau Demian tidak punya mujizat, cuma becongor-becongor, mending diam aja. Nanti orang jadi emosi. Silakan. mendingan Pak Demian. Enggak, Demian, lu di taping di bawah katanya numpang tenar aja sama Bang Luga. Ngapain numpang tenar sama? Ya itu. Buktikan bahwa nggak ada apa-apanya itu. Kalau mau numpang tenar itu kayak apa, kritik artis-artis gitu kan. Nah itu baru numpang tenar. Kalau Luga mah emang Luga terkenal, perasaan tidak. Gue ini selebritis. Oh iya. Ini salah. Selebritis. Nabi jadi selebritis ini, mantap. Enggak, cocok jadi entertain. Balik ke topik lah. Topiknya tadi apa? Jangan gitu. Ini topiknya malah udah. Ini topiknya tadi apa, Bang Hos? Balik ke situ lah. Topiknya tadi soal pembukaan. Gue udah diangkat jadi wali nih. Teman-teman, ada netizen yang ngangkat gue jadi wali. Si Gafur, Pak Gafur ngangkat gue jadi wali. Wali Saiton. Gimana nih, setuju gak? Setuju. Setuju kan? Iya.
Yang mendengar nanti jadi bingung. Iya, topiknya itu tadi bab. toh. Bukan masalah ini, masalah baptis. Jadi Baptis. selesaikan itu. Jadi coba abang Dem jelaskan dulu mengenai mengenai baptis gitu. Jadi ada manfaatnya. Nanti jelaskan lagi Bang Luga. Baru ada manfaatnya buat teman-teman kita. Kalau kita mah udah nggak perlu, kita udah paham. Ini kasihan yang 200 sekian di bawah jadi bingung kita buat. Iya, Coba iya, Bang siap. Dem jelasin dulu. Menurut abang gimana tuh? Iya, kalau menurut saya orang masuk surga atau neraka itu hak Tuhan, Tuhan yang menentukan. Benar. Nah, kalau masalah baptisan, baptis percik, baptis selam, yang menggunakan air, kalau bagi saya itu nggak ada masalah. Jadi mungkin itu tradisi atau mungkin saja dulu pernah terjadi seperti yang tadi Pak Petro jelaskan kan, ketika para rasul itu mereka menginjil di daerah-daerah yang kekeringan, kemudian kekurangan air, ya otomatis kan terbatas kan airnya, maka pasti ada yang namanya membaptis dengan cara seperti itu. Jadi itu tidak ada masalah. Dan penginjilan itu kan ada banyak cara untuk orang melakukan itu untuk memenangkan banyak jiwa. Artinya bahwa ketika kita mengatakan bahwa orang baptis percik masuk neraka, baptis selam lah yang tidak masuk neraka, itu udah terlalu berlebihan kalau bagi saya. Dan Bible tidak pernah mengatakan standar baptisan seperti apa, kemudian orang yang baptis percik masuk neraka, itu kan nggak ada. Intinya dia bisa dibaptis, kan seperti itu intinya. Kalau bagi saya seperti itu. Baptisan itu penting nggak? Harus nggak gitu? Penting dong. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen harus nggak dibaptis gitu Bang? Memang harus, karena kan Kristen itu disuruh untuk mengikuti perintah Yesus, karena apapun perintahnya kita harus ikuti, termasuk baptis. Oh ya itu. Jadi yang pasti mengikut Kristus itu harus dibaptis dulu, baru kita menjadi orang baru kan gitu menurut Alkitab ya kan? Betul. Iya. Jadi kalau masalah Tapi jangan baptisan palsu. Masalahnya baptisan palsu juga lagi viral. Sebentar dulu Bang Luka. Baptisan Sebentar, palsu ini lagi viral, Bang. Iya Bang Luka, ganteng. Sebentar dulu nanti ini. Jadi penting itu yang pastinya harus dulu. Cuma prakteknya itu ada yang selam, ada yang enggak, karena ada situasi kata Bang Dem tadi ya. Oke, kalau mengenai benar atau tidak itu nanti kan Tuhan sendiri. Jadi menurut Bang Luka gimana ini ya Bangku? Mas, Jadi begini, si Demian ini kan bukan nabi, dia cuma hanya sebatas pendeta-pendeta kampung, ya. Jadi nabi itu tugasnya memvonis. Nabi itu wakilnya Tuhan untuk memvonis guru-guru palsu yang di muka bumi. Makanya, betul. kalau lo mau ngambil sertifikat, lu cari sertifikat yang kenabian. Lu salah ngambil sertifikat sih. Kalau gua pas ada sertifikat, gua ambil sertifikat kenabian. Berarti Abang Dem salah ngambil sertifikat, bukan Iya. kenabian ya? Sertifikat guru artinya lo masih bukan pendeta. pas dia sudah ngambil dia nyesel, dia sebenarnya pengen jadi nabi, akhirnya dia menyesal sekarang. Nah gua sebagai nabi itu adalah utusan untuk memvonis manusia di muka bumi ini, lo ke neraka, lo ke laut Cina Selatan, lo ke dasar laut. Itu tugasnya nabi. Nabi nggak boleh berdebat. Nabi itu tugasnya cuma memvonis mati, bodong. Tapi Bang Luka, karunia itu kan bukan kita yang menentukan kan? Abang kebetulan karunia Nabi, mungkin Bang Dem karunia mengajar, kan enggak? Makanya perlu ada tanda-tanda mukjizat yang mendukungnya. Perlu ada penampakan Tuhan. Kalau saya kan pernah didatangi Tuhan Yesus pakai jubah emas, pernah didatangi 7 malaikat, pernah juga didatangin beberapa malaikat. Gabriel juga pernah datang. Karena sudah datang ini utusan surgawi, maka juga diberikan hak untuk memvonis mati si guru-guru palsu ini. Vonis mati jatuhnya. Sabar dulu Bang. Makanya bantanya jangan dengan cuma muncul, harus dengan tanda-tanda heran, dodong, jangan tahu. Itu adalah punya sertifikat. Jadi sebetulnya muka bumi ini kan sudah ada nabi Luka Tabunan. Mestinya Pak Demian itu ngikuti kata-kata nabi. Gitu. Kalau menjadi pengikut itu kan hak orang untuk memilih Bang. Kalau saya ngomong itu kan hak saya. Bang Dem, Makanya tunjukkan tanda-tanda heran dunia, bukan mujizat, Ucok. Dia minta kita tunjukin. Sudah ada tanda heran besar. Bang Abu. Luga ini Sabar, dia sabar, suruh Bang. kita nunjukin mujizat kan.
Giliran dia yang sudah ngaku nabi disuruh tunjuk mujizat itu dia nggak bisa tunjukin. Coba lu Emang nggak bisa hoax kok. Sekarang saya lagi ngapain, ayo. Nabi itu kan bernubuat, ayo tebak saya lagi ngapain. Saya sudah pernah fight dengan pemilik 28 jin jebolan pesantren dari Banten jarak 1 meter. Saya tengking, dia melihat badan saya keluar api, dia pingsan, dia jatuh. Dan sudah sering saya bermain dengan pemilik Itu sulap. santet jarak 1 meter. Ngeles Bukan lagi jarak jauh, jarak Itu 1 meter. sulap. Dan gua tengking. Itu Ya sulap. dengerin dulu ya. Gua juga sudah sering melakukan mujizat. Kalau lo mau main mujizat sama gua, panggil pendeta lo si Teventong ya. Pendeta lo si Teventong ajak ketemu gua tengking dia. Ketemu sama gua, bodong. Bang Luga dengar, Iya, iya, kemarin HP saya rusak. Demian cuman senyum aja langsung jadi HP saya bagus lagi. Senyum saja. Lebih hebat Demian. Oke, balik lagi ke tema tadi, Bang. Jadi biar orang-orang tahu, teman-teman itu tahu. Luka itu diakui sama orang Islam. Saya punya mujizat. Sekarang tunjukin lu punya mujizat. Dor. Nggak ada Demian. Udah nggak ada. Kiamat kurang 2 hari juga nggak bisa. Ngeles aja nih kalau kita suruh tunjuk mujizat. Sudah bengong sudah itu bengong. Jadi patung. Nabi Luga jadi patung. Peng. Mujizat. Halo, Bang. Bang, sebentar dulu, Bang. Aku mau Tadi ngomong tanya sebentar. begini, Demian. Saya tanya gini. Nggak ada. Coba mana? Halo, Bang. Aku mau ngomong sebentar, boleh? Sebelum aku juga mau ini. Sebenarnya kalau menurut cara pandangku ya, di tahun 2008 aku juga pernah berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan, karena semua ini khusus Kristen ya, bukan di luar. Kristen ini juga semuanya merasa benar. Kadang-kadang GKKI merasa benar, GBK apa semuanya merasa benar semua. Jadi di saat itu aku bertanya, aku sebagai pelayan, Bapak, siapakah yang benar di antara kami? Ada karismatik, ada Protestan, semuanya, tapi mereka semuanya menganggap benar. Di situ aku mendengar jawaban satu cuma. Mata terkadang merasa benar dan menyuruh orang, hei tangan, kamu mestinya melihat karena diperintahkan untuk melihat. Lalu kaki bilang sama mata, hei kamu harus berjalan, kita diperintahkan untuk berjalan. Hei tangan, kau harus makan karena kau disuruh untuk makan, kata mulut. Ributlah semuanya. Tetapi katanya saat itu, di saat nanti rohku turun, maka tangan akan bekerja sama dengan mata, dan mata bekerja sama dengan semuanya akan bekerja sama sampai aku turun nantinya, sampai kita terangkat ke surga. Itulah yang aku dengar. Jadi kepada teman-temanku semuanya, wajar kita bertengkar karena mata itu diberikan karunia untuk melihat, tangan itu untuk bekerja, kaki itu untuk berjalan, ya mulut itu untuk makan, hidung itu mencium. Mereka tidak saling mengerti, padahal semuanya diperintahkan. Tetapi Roh Allah itu belum turun. Nanti saat Roh Allah itu turun, maka semuanya akan menyatu. Terima kasih. Itu yang dari aku. Terima kasih juga kepada host Bang Luga, tetap semangat. Begitu juga Bang Dem, begitu teman-teman semuanya. Terima kasih. Aku undur ya. Sama-sama Bang Wibawa Rangin. Ini terakhir juga ya untuk closing. Ya, sama-sama. Bagi saya, orang yang benar itu, orang Kristen yang benar itu, baik dia karismatik, baik dia Protestan atau Katolik, orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang taat pada ajaran Yesus. Jadi segala sesuatu yang diajarkan di Bible itu yang kemudian ditaati, walaupun dia karismatik, walaupun dia Katolik, walaupun apa alirannya. Tapi kalau dia nggak taat kepada Bible ya sama aja. Itu artinya ya KTP, namanya Kristen KTP. Jadi intinya walaupun dia beda denom, tapi patokannya selalu Bible untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh nilai-nilai moral dalam Alkitab. Itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang benar. Silakan ditambahkan oleh Nabi Luga, mungkin bisa kasih pembenaran, tapi saya yakin nggak akan bisa benar. Bang Luga? Udah nabinya udah terguncang ini. Ya jadi intinya gitu aja. Kalau nggak ada mujizat, mending diam aja lah. Capek gua ngeladenin orang gembel. Saya juga kan ngajak-ajak orang juga, orang yang bisa punya potensi ya. Karena kalau tidak ada mujizat, udah nggak ada gunanya. Saya juga nggak mau dengerin apapun ya. Karena kami ini diberikan kuasa untuk Yesus untuk membangkitkan orang mati, mengusir setan,
membuat tanda-tanda heran, mencelikkan mata orang buta. Nah, makanya mujizat-mujizat itulah yang menopang ajaran kami. Jadi si Demian ini tidak lebih hanya dari guru palsu saja, ya. Dia ini guru palsu. Uang 50 ribuan kalau palsu itu miripnya bukan main ya. Uang asli sama uang palsu hampir mirip. Cuma bedanya uang palsu nggak laku ya. Makanya saya tanya, yang membuktikan orang itu palsu apa enggaknya cuma dari mukjizat, nggak bisa lagi. Nggak ada lagi yang bisa membuktikan orang itu selain daripada mukjizat. Karena Demian tidak punya mukjizat, jadi saya resmikan, saya jatuhkan vonis hukuman pancung. Udah, titik. Mantap. Nah, gitu Pak Demian. Itu sabda Nabi itu. Ada mati. Siap dan tempat silahkan. Saya tutup telingan. Saya nggak dengar tadi. Pak John, awas hati-hati ya. Begini, Sampah nggak boleh ngomong. kita tuh ada sesi-sesi yang guyon-guyon kayak gini pun juga bagus. Gak usah terlalu tegang-tegang juga. Kalau saya menganggapnya Pak Luga ini jadi Pak John Sembiring ini menganggap ini guyonan, sebuah guyonan. Iya. Wah, nggak bener nih Bang Luga. Berarti Wah, ini justru sesi yang paling mendebarkan ini. Iya, gimana Anda mengatakan ini sebuah guyonan, Bang Luga? Ini nggak bener, Bang Luga. Iya, ada itu lucu-lucu. Berarti Bang Luga itu hanya guyonan ya? Iya. Wah, bagi saya. turun derajatmu Bang Luga, turun sudah derajatmu Bang Luga. Nggak bener ini. Loh, saya kan buat Kasih paham ini Bang Luga. Kasih paham dia Bang Luga. Nggak bener ini. Jangan Pak Demian itu langsung kena hukuman pancung tuh. Itu Nabi yang ngomong tuh. Ya makanya hati-hati Pak Demian sama Nabi. Ini satu-satunya Nabi di muka bumi ini. Puasanya wah hebat tuh. Jadi gemetar saya loh. Iya. Dengar sabda Nabi. Iya. Demian. Pak Demian itu. Moncong lu dipotong sama Nabi lu. Iya. Pak Nabi. Pak Demian itu lama-lama nanti oleh Nabi sembah dia katanya. Nah itu makin tinggi tingkatannya itu. Di atas Nabi lagi itu. Pak Luga. Nanti waktu minta disembah itu kan levelnya seperti atas Nabi itu. Itu lebih mantap lagi tuh. Wah, Ya itu berarti kalau sudah Apalagi udah tambah wali lagi, udah Nabi, wali lagi. Berarti apa yang dikatakan Pak John ini, kalau Bang Luga tidak melakukan pembelaan atas diri Bang Luga, berarti benar ya apa yang selama ini Bang Luga lakukan itu hanya guyonan belaka ya? Berarti fix ini hanya guyonan saja. Berarti Bang Luga Hoax. tidak benar-benar memiliki mukjizat apapun itu segala macam lah ya. Karena Bang Luga di sini tidak melakukan pembelaan loh. ini Di situ. fakta bukan hoak nih. Ini betul-betul Nabi yang is the best gitu loh. Ini parah nih. Loh, tingkatannya Pak Luga ini nanti waktu naik level lagi, bukan Nabi yang kita nggak percaya. Ya itu nanti minta sembah. Nah itu ya yang namanya Nabi mau nggak mau lah kita sembah kan. Kalau udah minta sembah, Pak Demian jangan percaya itu. Nah, ada ini pengusungnya Bang Luga. Win. Waduh, nanti dikutuk sama Nabi lu. Iya, itu ngikutin Potong wajah-wajah. congor. Nanti dipotong sama. Kepental ya, sorry kepental ya teman-teman ya, kepental ya. Ya jadi di sini udah mulai nampak ya, terlihat Bang Luga tadi ketika di counter oleh Pak Joni Sembiring, Bang Luga hanya terdiam, tidak melakukan pembelaan kawan-kawannya. Berarti kita lihat bahkan Pak John sendiri mengatakan bahwa itu hanya sebuah candaan, sebuah guyonan lah semacam itu ya. Seperti itu, hanya hiburan. Seperti apa yang dikatakan Bang Luga itu hanya guyonan buat guyonan saja. Karena Bang Luga sendiri tidak melakukan pembelaan atas apa yang dikatakan oleh Pak Joni Sembiring. Ya, jangan sampai nanti teman-teman iya, seperti kita lihat sendiri Bang Luga. Aduh, Bang Abu ini jaringannya pula. Mana ini? Memang suasananya tuh lain gitu.
apa tuh nggak ada saingannya, nggak bisa disaingi di dimanapun di TikTok nih, nggak bisa. Ini kan is the best gitu. Satu pakai dalil, satu pakai mujizat, ya nggak nyambung lah kan. Jadi memang nggak dilawan tuh Pak Hos. Ini memang hebat itu. Iya, tapi kan maksud Anda itu candaan itu apa kan gitu? Itu kan yang perlu diklarifikasi lah kalimat itu. Jangan sampai nanti Bang Luga menengking Anda, Pak. Kan seperti itu. Ya. Karena Bang Luga ini kan seperti yang kita tahu sendiri ya, Bang Luga ini kan sudah memegang tampuk kekuasaan gitu loh. Dia bukan main-main ini. Nah, bukan orang-orang biasa yang bicara seperti itu kan. Nah, iya. Memang itu yang perlu diketahui ya. Siapa lagi mulai ini? Jadi gimana Bang Luga? Bang Luga Lagi makan kali beliau. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam Bang Luga, Bang Luga shalom. Fans kamu datang Bang Luga. Bang Luga ini harus dilestarikan ini. Iya. Lagi ngapain Bang Luga? Iya Bang Luga. Lagi makan apa lagi ngorek-ngorek itu? Waalaikumsalam. Wih, Nabi lapar. Nabi lagi makan, sabar ya. Iya. Jadi gimana Bang Luga? Bang Luga kenapa diam saja Bang Luga? Luga lagi makan itu Bang. Ya, Lalu, kan Kak? saya bilang tadi, benar kata Pak Yakin tadi, saya itu punya dalil. Dalilnya adalah Matius 10 ayat 8. Yesus berkata, bangkitkanlah orang mati, celikkanlah mata orang buta, usirlah setan. Perkataan Yesus itu mengerikan, itu ngeri, serem itu. Karena Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, bangkitkan orang mati. Siapa coba yang bisa bangkitin orang mati kalau bukan Yesus yang suruh? Itu nggak bisa dilawan. Lo mau gila? Itu ucapan Yesus itu seperti desau air bah yang tidak ada satu manusia bumi yang bisa menahan itu. Karena Yesus menyuruh muridnya membangkitkan orang mati. Ini yang bahaya bagi dunia. Ya kalau cuma becongor doang, semua juga bisa. Setan juga bisa becongor. Yesus bilang bangkitin tuh orang mati. Bisa nggak? Nggak bisa. Udah lo mati aja. Nggak perlu perdebatan lagi. Karena mujizat-mujizat itu nyata dalam setiap kebaktian-kebaktian para penginjil. Kalau misalnya nggak percaya, boleh dibikin investigasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Jangan cuma diam-diam baik, bikin investigasi resmi. Ini kan yang jadi masalah karena takut bikin investigasi, kesannya jadi ketakutan, jadi jatuhnya penggelapan jatuhnya. Kalau lo berani nyangkal ucapan Yesus bangkit, kalau bikin investigasi resmi dari pemerintah, ditandatangani Presiden Jokowi. Berani nggak sih ditanda tangan? Kalau memang itu bohong. Nah baru serem, ini cuma dengar dari orang bohong, itu bohong, yang nggak bisa pergi. Kita pernyataan resmi dari negara, itu bohong. Begitu sebelum ke negara, masuk dulu Majelis Ulama Indonesia, masuk Front Pembela Islam, masuk Laskar Hizbut Tahrir. Kalau memang itu bohong, bikin investigasinya, jangan cuma becongor-becongor, bikin. Kan kita tidak melarang lo memang investigasi para mujizat itu. Lo datang, jangan cuma lo nonton-nonton dari jauh. Demikian juga guru-guru palsu, kalau nggak ada mujizat, gue tampar muncungnya. Jelas kan? Makanya di bawah Islam, jangan ada yang melawan, karena kami udah menyediakan acara pemancingan setiap Jumat sore di hutan Amazon. Daftarkan diri Anda kalau memang nggak mau hidup lagi. Siap Bang Luga, terima kasih. Gini Bang Luga, bentar lu. Heran dari Demian ini, di mana ada Bang Luga, Demian ada. Kamu mau pansos atau apa? Kan gitu Dem. Iya. Aku heran sama Demian ini. Biasanya saya selalu naik. Nggak ada Luga juga kan, saya sering naik di sini. Iya, tapi kan nggak biasanya kamu selalu sering gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah, ya udahlah, itu hak kamu lah mau pansus atau bagaimana lah ya. Oke, lanjut Bang Ewin. Takutnya gini, takutnya gini, Bang Deddy, takutnya gini ya. Demian karena sering kemana Bang Luga ada, dia pasti ada. Takutnya, nih Bang Luga kan lagi lapar nih sekarang nih. Bang Luga katanya punya mukjizat. Itu perutnya lapar, itu nggak bisa dengan mukjizat itu Bang Luga bikin kenyang gitu. Takutnya Demian nanya kayak gitu, Bang Deddy gitu. Itu nggak boleh, Pak Demian nggak boleh nanya gitu. Oh, nggak boleh nanya gitu ya. Posisi Kalau- Nabi, Hah? posisi Nabi itu punya kuasa, itu loh. Iya. Jadi jangankan dipancung, nanti Pak Demian dikutuk jadi kodok pun bisa. Bisa. Kan namanya penguasa. Tapi kalau Demian nanya, kalau perut lapar gitu nggak bisa pakai mujizat itu, bikin kenyang itu, nggak bisa Pak ya gitu. Dia takut kena pancung kali ya. Ini Nabi, banyak saja Nabi. Siapa sih yang berani sama Nabi? Iya, jangan Demian, jangan tanya aneh Demian, nanti jaringan lu dikutuk Demian.
Gua punya mukjizat itu apa aja sih? Selama ini saya belum pernah lihat. Ya mujizat itu memang yang Pak Betul, nggak boleh nanya mujizat Nabi, nanti dikutuk nanti. bukan begini Pak Demian. Ya Pak Luga bilang itu yang mati dibangkitkan hidup. Itu kan memang fakta. Yang bisa lakukan itu yang dikasih kuasa memang. Begitu. Memang nggak ada lawannya itu. Dimanapun manusia di muka bumi ini yang bisa nyanyi itu nggak ada. Nah, ya memang itu udah hebat itu. Nggak ada lawannya itu. Mujizatnya kan hanya Bang John, mujizatnya Nabi Luga. Hah? Mujizatnya Nabi Luga yang mau dilihat sama skin ini. Soalnya dia belum pernah lihat mujizatnya Nabi Luga, kan dia selalu menggemborkan. Kau nggak punya mujizat, saya punya mujizat. Nah itu dia. Yang mau dilihat sama itu nggak ada lawan Pak Demian, nggak bisa itu. Siapapun yang menyampaikan mau di sini nggak bisa dalil sama mujizat kan nggak bisa gabung. Nanti dikeluarin Bang Luga mujizat kuotanya baru. Makanya jangan sembarangan Demian, jangan sembarangan tanya-tanya. Begini ya. Gua ini tidak membawa mujizat saya karena gereja itu ini. Sebentar. Gua tidak membawa mujizat saya doang. Kalau mujizat saya sendiri itu kan kita ini kan bersatu dengan penginjil-penginjil karismatik yang lain. Jadi saya di sini mendeklarasikan mujizat gereja, bukan mujizat pribadi-pribadi penginjil, bukan. Ini yang saya bawa ini mujizat gereja karismatik yang sudah sering membangkitkan orang mati. Smith Wigglesworth, penginjil dari Inggris, 23 orang mati dibangkitkan sama dia, termasuk istrinya meninggal dibangkitin sama dia. Nah itu yang gua hadapkan. Gua nggak sedang mengadu diri gua, bukan. Yang gua bawa adalah mujizat gereja yang telah dilakukan oleh penginjil-penginjil karismatik seperti Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Peter Ljunggren, dan semua penginjil-penginjil hebat yang sudah membuat tanda-tanda mujizat. Itu yang gua sodorkan kepada agama lain ataupun gereja lain. Dan ternyata sebenarnya satu pun tidak ada yang bisa ngelawan itu. Untuk melawan itu jatuhnya cuma fitnah, itu penipuan, itu trik, hanya itu aja. Kalau itu trik dan penipuan, bikin investigasi resmi. Artinya buat penelitian yang memang benar-benar resmi, artinya ada surat yayasannya, ada SK menterinya. Jadi supaya statement lo itu tidak hanya sebatas omongan. Kalau nanti sebatas omongan, nanti lo dilaporin balik, lo bisa masuk penjara. Karena nggak ada bukti lo mengatakan itu penipuan. Nah sebelum lo bikin statement resmi, jangan sampai lo nanti di-kick balik, lo kasihan elunya. Nah kalau kami sudah yakin, Mbak, karena kami saksi mata dari mujizat-mujizat itu. Bangkitkanlah, Matius 10 ayat 8. Bangkitlah orang mati, usirlah setan, celikkanlah mata orang buta, tahirkan orang kusta, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit disembuhkan, orang minum racun terbebas dari racun. Nah silakan bantah dengan mujizat. Tidak bisa dengan oh itu pendapat saya begini, nggak bisa. Sampai mati pun lo nggak bisa bantah itu, kecuali Nabi bangkitin 5 orang meninggal baru-baru ini, maka resmi ada perlawanan. Tapi kalau belum ada, ya jangan lawan, ntar lo mati. Gitu Pak Demian. Pak Demian tidak bisa pakai dalil ayat-ayat Alkitab karena mujizat itu nyata. Kalau Pak Demian kan hanya ngomong doang, tidak bisa memang. Nyata. Tapi kan di Bible juga ditulis bahwa nabi palsu pun bisa buat mujizat. Pak Demian bisa kena pasal itu, pembohongan tuh, bohong namanya. Demian, makanya Demian, kalau nggak punya mujizat, jangan coba-coba minum racun gitu. Ya. Gitu, Coba, Bang Luga katanya kan dari gereja dia kan dari karismatik kan dia punya mujizat tuh, menghidupkan orang mati kan, yang orang yang bisa mendengar kan, minum racun, nah itu. Hah? Win, yang minum racun aja. Iya, makanya Bang Luga itu dia udah kebal sama racun itu. Makanya dia nggak mau minum racun dia. Racun itu takut sama dia itu. Karena apa? Karena dia punya mujizat gitu. Nah, lu Demian nggak punya. Ya sekarang orang mati aja dibangkitkan. Ya. Begini loh, orang mati aja dibangkitkan, apalagi cuma racun. Iya kan? Setan aja diusir, apalagi cuma racun. Iya. Nah pertanyaannya, racun itu untuk diminum atau terminum? Nah iya. Kalau kita sengaja meminum racun, itu namanya konyol. Karena Yesus tidak pernah menyuruh orang minum racun. Tapi apabila itu artinya begini, dia orang tidak tahu, dia tiba-tiba disuguhin racun tanpa sepengetahuan dia, lalu terminum, itu pasti ada pertolongan. Tapi kalau lu udah tahu racun, bisa sengaja cuma ngetes, itu namanya lu mencobai.
Nggak begini, Mencobai Bang, itu begini. Bang Luga, dulu kan ada tuh di Guyana. Di Guyana ada tragedi 900 orang yang meninggal gara-gara minum racun. Nah, itu terjadinya itu 1978 itu Bang Luga. Nah, itu pendeta Iya, yang karena racun itu mereka tertipu sama pendebat muslim. Mereka tipu sama pendepat muslim. Kalau gua nggak akan gua minum. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Datanglah pendepat muslim mencobai mereka. Mereka kena, mereka ketipu. Minum racun mati mereka. Enggak, masalahnya Bang Luga, itu juga dari karismatik gitu Bang Luga. Yang ada di Guyana Iya, itu. mereka ketipu Tragedi. sama lu. Lu kan penyesat. Coba ada Bang Luga ya pada tahun itu ya. Coba Bang Luga ada di sana itu nggak bakalan mati itu Bang Ya Luga. kalau ada gua di situ nggak akan gua minum racun. Gua akan mengatakan begini. Ada nggak contoh dan teladan Yesus dan murid-muridnya minum racun bersama? Ada nggak teladannya? Teman-teman, Bang Luga, gini Bang Luga. ayo Bang Luga. kita minum racun setiap hari Kamis. Ada nggak teladan seperti itu? Nggak seharusnya Bang Luga. Kalau tidak ada teladan berarti lo salah tafsir ayat itu. Dodong. Tuh diajar sama Nabi lu kan hancur lu. Begini Demian, seharusnya begini. Seharusnya Bang Luga pergi ke sana ya kan. Jangan ke sorga mulu, sekali-sekali pergi ke Afrika gitu kan. Kalau nggak ke Guyana gitu. Ya lu nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, Dodong. Ngapain lu nyuruh-nyuruh orang? Ya lu nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, Dodong. Ngapain lu nyuruh-nyuruh orang? Ya lu nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, Dodong. Ngapain lu nyuruh-nyuruh orang? Feedback Bang Luga, feedback. Dari Bang Abu nih, Bang Abu. Turun dulu Bang, sebentar saya turunkan. Lanjut Bang Luga. Ini TikToknya Bang Abu tuh dihajar sama mujizat Nabi Luka kayaknya tuh. Iya. Lanjut Bang Luga. Iya kan? Jadi kan gue bilang racun itu ayat-ayat di dalam Alkitab itu kita tidak boleh menafsirkan seenaknya, nggak boleh. Itu harus ada teladan. Dengan adanya teladan kita nggak bisa menafsirkan kitab itu harus ada teladan. Dengan adanya teladan kita nggak bisa menafsirkan kitab itu harus ada teladan. Masih double. Lanjut Bang Luga. Iya, harus ada contoh. Harus ada contoh. Ya, harus ada contohnya. Dicontohin dulu baru lakukan. Jadi jangan arti-artikan sembarangan kitab suci itu.